Tak terasa kita memasuki bulan Desember, di mana bulan Desember itu suasana Natal terasa kental sekali. Baik itu di pertokoan, suasana Natal di mal-mal, di kantor-kantor, maupun mungkin di rumah-rumah keluarga. Mungkin karena lagu-lagu Natal yang dikumandangkan, atau mungkin karena hiasan yang menghiasi pohon-pohon Natal, maupun mungkin lampu-lampu, ya, atau mungkin kesibukan orang berbelanja untuk keperluan Natal. Mereka membeli pernak-pernik Natal, mereka membeli pohon-pohon Natal, mereka membeli segala sesuatu untuk mempersiapkan Natal yang sudah mendekat. Dan yang pasti mereka juga tidak lupa membeli kado. Mungkin di bangsa Indonesia kebiasaan ini tidak begitu kental terasa. Beda dengan orang-orang ada di belahan dunia barat, orang-orang barat, ya orang-orang bule, itu Natal identik dengan kado. Setiap Natal mereka pasti akan memberikan kado bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Entah mungkin untuk keluarga mereka yang mereka kasihi, anak-anak mereka, istri mereka, suami mereka. Pokoknya Natal itu identik dengan kado. Sinterklas juga memegang peranan di waktu Natal. Jadi ada Sinterklas ya, Sinterklasan yang ada di setiap mall mungkin ya, itu terpajang. Sinterklas itu tokoh yang menjadi tren ya. Dipercaya kalau Sinterklas itu, Santa Claus itu membawa kado bagi setiap orang yang memohon kepadanya. Ya, seperti di sini nih, lihat. Ya. Ini ada Sinterklas dan pasti dengan kereta kuda yang terbang, di mana kereta itu penuh dengan kado-kado yang siap diberikan kepada orang-orang. Nah, jadinya menurut saya Natal itu memang identik dengan hadiah, kado. Dan kebiasaan ini saya coba terapkan karena saya tahu bapak saya sudah memberikan kado yang luar biasa buat saya. Jadi setiap Natal pasti saya juga memberikan kado. Entah itu kepada keluarga saya, kepada anak-anak saya, mantu, cucu. Bahkan juga saudara-saudara, keluarga. Juga kepada teman-teman dan sahabat-sahabat. Ya, karena saya percaya Bapa di surga sudah memberikan kado buat saya. Dan kado itu bukan sekedar kado biasa, tetapi kado yang sangat luar biasa. Mungkin saya tidak bisa memberikan kado yang mahal atau spesial buat mereka-mereka. Tetapi saya percaya ya, waktu saya memberikan kado itu ada sukacita yang terpancar di wajah mereka waktu mereka menerima kado. Jadi kebiasaan ini saya coba terapkan dalam hidup saya. Saya percaya Bapak saya yang di surga sudah memberikan kado yang sangat istimewa kepada saya. Bapak sudah memberi contoh kepada saya. Ya, dan saya mau mencontoh akan Bapak kita yang ada di surga untuk juga memberikan kado kepada orang-orang yang terdekat di sekitar saya. Ada sebuah kado yang sangat spesial yang Bapak berikan untuk kita. Apa itu? Jelas, pasti kita tahu. Kado yang spesial, teristimewa, terutama adalah kado diberikannya anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, buat kita. Amin. Tetapi menurut saya tidak hanya itu. Sama seperti di depan saya ini ada boneka. Bagi Anda yang mungkin tahu, karena ini menjadi terkenal, boneka ini ya namanya adalah, boneka ini adalah Matryoshka. Terkenal ini dari negara Rusia. Yang melambangkan seorang ibu yang mempunyai anak banyak, melambangkan kesuburan. Kenapa? Karena di dalam boneka ini kita akan melihat bukan hanya ini, tetapi di dalamnya ya bisa, di dalamnya ada lain, ada boneka lain.
Boneka ini tidak hanya sebegini. Bagi kita yang tahu, di dalam boneka ini ada boneka lain. Jadi di dalam kado ini ada kado. Nah, kita lihat nih, di dalam boneka ini ada lagi boneka di dalamnya. Ya, kita lihat ini. Nah, ini dia. Ya. Apa ia segini cukup? Tidak. Di dalamnya ada lagi boneka. Lalu ada lagi. Wih, banyak ya bonekanya. Lihat nih, 3. Ya, ada lagi nih. 1 lagi, 4, 5, 6. Di dalam boneka ada 6 boneka. Jadi satu boneka di dalamnya ada 6 lagi. Bahkan ada yang 7. Bahkan saya mendapati ada sampai puluhan. Jadi inilah boneka yang terkenal di Rusia, di mana boneka ini dilambangkan sebagai lambang kesuburan. Karena di dalamnya bisa menampung lagi. Tidak hanya itu, bisa dimasukkan lagi. Lihat, 4, 5, 6. Jadi menurut saya di dalam, kalau saya memberikan kado ini, di dalam kado yang saya berikan ini, di dalamnya ada kado lagi, berisi kado lagi. Begitulah Bapa kita yang memberikan kado, bukan cuma hanya Yesus Kristus saja, tapi di dalam Yesus Kristus ada lagi hadiah buat kita. Apa itu sih? Yang pertama, tentunya di dalam Kristus dia memberikan kepada kita yang pertama adalah keselamatan. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 bunyinya begini. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi jelas di dalam nama Yesus Kristus kita mendapatkan keselamatan. Tidak ada yang bisa menyelamatkan, tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan kecuali hanya nama Yesus Kristus. Amin. Apakah cukup seperti itu? Oh, ternyata tidak. Sama seperti boneka ini, di dalam boneka ada lagi boneka, ada lagi di dalam boneka, ya ada lagi boneka, dan ada lagi boneka. Jadi begitulah kado yang diberikan oleh Bapa kita kepada kita. Diberikannya kita Yesus Kristus, tapi di dalam Kristus ada lagi hadiah yang diberikan buat kita. Saya sudah bilang yang pertama adalah keselamatan. Lalu yang kedua, apa itu kedua? Menurut saya yang kedua adalah kesehatan. Amin. Kesehatan adalah sangat penting buat saya. Karena buat apa kita punya uang banyak tetapi kita sakit-sakitan? Buat apa kita punya kekayaan yang limpah tetapi kita tidak sehat? Yeremia 33 ayat 6. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Dan aku akan menyembuhkan mereka. Dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Jadi sehat itu adalah hadiah yang luar biasa bagi saya dari Bapa kita di dalam Yesus Kristus. Segala sesuatu kita bisa lakukan waktu kita sehat. Kita bisa bekerja, kita bisa beraktivitas, kita bisa makan enak, kita bisa minum, kita bisa berolahraga, kita bahkan bisa berjalan-jalan, traveling kemana-mana pada waktu kita sehat. Amin. Sekali lagi, uang bukanlah segalanya. Ya, tetapi sehat menurut saya adalah hadiah yang sangat penting di samping keselamatan. Amin. Apa cukup seperti itu? Sama seperti boneka ini,
Ada begitu banyak hadiah di dalamnya. Begitulah di dalam Yesus Kristus buat kita. Menurut saya ya yang ketiga yang sangat saya butuhkan adalah damai sejahtera. Amin. Hidup tidaklah selamanya seperti yang kita inginkan. Hidup tidak berjalan seperti yang kita mau. Kadangkala kita mendapati hidup ini penuh dengan tantangan dan rintangan. Sakit penyakit menghampiri kita, suami yang meninggalkan kita atau istri yang meninggalkan suaminya, anak-anak, ya bisnis, usaha yang morat-marit, ya hubungan dengan orang tua atau dengan orang lain, dengan bos dan sebagainya. Bahkan mungkin kita terlibat kelilit hutang piutang yang membuat kita rasanya hidup menjadi berat. Semua tentunya menginginkan hidup berbahagia. Itu adalah impian kita semua, betul? Tapi kenyataannya tidak selalu seperti yang kita rindukan. Nah, pada waktu kita mengalami badai yang begitu besar atas hidup kita, saya berkata, bila kita punya damai, maka badai itu bisa kita hadapi. Coba kita lihat di dalam Matius 14 ayat 30, bunyi begini. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak-teriak, Tuhan tolonglah aku. Saudara, kalau kita membaca kisah ini, bagaimana pada waktu itu ya murid-murid melihat Tuhan Yesus gurunya berjalan di atas gelombang, di atas ombak. Lalu Petrus berkata, jika itu engkau Tuhan, suruh aku menghampiri engkau, ya buat aku mampu menghampiri engkau. Maka Tuhan berkata, ya. Dan apa yang terjadi? Kita membaca bagaimana Petrus kemudian turun dari kapalnya dan berjalan di atas ombak. Yang menjadi pertanyaan buat saya waktu membaca kisah ini, kan Petrus tahu bagaimana Tuhan gurunya berjalan di atas ombak. Betul? Bahkan di dalam Matius 14 ayat 23 dalam terjemahan lain bunyi begini. Setelah itu ia naik ke sebuah bukit untuk berdoa. Hari sudah malam ketika murid-muridnya mengalami kesukaran di tengah danau. Mereka dilanda angin ribut dan harus bergumul melawan gelombang yang besar. Jadi dari awalnya Petrus tahu ada gelombang besar. Pada awalnya Petrus tahu ada ombak yang sangat tinggi dan sangat besar. Tetapi dia beranikan diri untuk berjalan di atas air pada waktu Tuhan menyuruhnya. Dan dia berjalan. Apa yang terjadi? Pada waktu dia berjalan di tengah-tengah jalan. Ya, pada waktu dia melihat ombak, gelombang, tiupan dari angin yang begitu kencang, dia lalu menjadi takut. Yang dirasa, yang dia pikirkan, ya yang dilihat membuat Petrus menjadi takut dan dia berkata, aduh mati dah aku, mati aku Tuhan tolong. Padahal awalnya dia kan tahu itu ombak. Tapi waktu dia dilanda ombak, gelombang yang besar, badai yang menghantam, takutlah Petrus. Kehilangan kepercayaan, dia menjadi ragu-ragu, menjadi bimbang karena badai yang menghantam. Sehingga dia tidak lagi mempunyai damai. Maka Tuhan berkata, ya mengapa engkau bimbang dan ragu? Jangan takut, percayalah kepadaku. Saudara, pada waktu kita melihat persoalan hidup kita yang begitu besar, ombak yang menghantam, persoalan hidup yang terus-menerus menderu, membuat kita melihatnya dan merasakannya, lalu timbullah rasa takut, keputusasaan, keraguan, kebimbangan, sehingga hilanglah damai sejahtera kita dan kita rasanya mati. Tapi menurut saya, persoalan apapun yang terjadi, badai boleh ada. Di depan kita ada badai yang menghadang, persoalan yang begitu tinggi, persoalan yang begitu besar. Tetapi badai yang harus kita takuti bukanlah badai yang di depan. Menurut saya, badai yang di dalam hati kita, badai yang ada di pikiran kita, badai yang ada berkecamuk dalam hati kita, itulah yang perlu kita waspadai.
Kita akan takut dengan badai yang ada di dalam kita. Karena badai yang di luar tidak menjadi masalah. Nah, badai yang di dalam itu ya akan terjadi membuat kita menjadi lumpuh, menjadi kita ragu, menjadi kita tidak percaya. Tetapi bila kita punya damai sejahtera, maka damai itulah yang memelihara hati kita. Waktu kita takut di tengah ombak gelombang persoalan, tetapi bila kita punya damai, maka semuanya bisa kita atasi. Yesus katakan di dalam Yohanes 14 ayat ke-27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi menurut saya, badai yang sangat menakutkan dalam hidup saya bukanlah badai yang dibuat di depan. Persoalan yang mungkin orang dunia buat, entah itu mungkin keluarga, persoalan sakit penyakit, persoalan keuangan, persoalan apapun yang menghantam kita seperti badai yang begitu tinggi dan ganas yang akan menenggelamkan kita. Tetapi saya tidak pernah takut itu kalau saya percaya Yesus ada. Tetapi justru kita tidak akan menjadi kuat, kita tidak berdaya pada waktu ada badai di dalam hati kita. Kita meragukan Tuhan, kita menjadi bimbang, kita menjadi takut, kita menjadi ragu, kehilangan pengharapan. Badai itulah yang membuat kita tidak bisa bertahan, sehingga kita kehilangan damai sejahtera. Tapi bila kita mempunyai damai sejahtera, maka persoalan yang seberat apapun kita bisa hadapi. Saya temukan ada begitu banyak keluarga-keluarga, bahkan saya menemukan seorang istri yang ditinggal oleh seorang suaminya. Suaminya selingkuh dan meninggalkan dia bersama bayinya yang baru berusia 1 tahun. Apa yang terjadi? Dia berkata dan bercerita, waktu itu rasanya mau mati saja rasanya. Dia kehilangan harapan, dia putus asa, dia menangis karena bingung. Dia harus memberi makan anaknya yang masih kecil. Sedangkan dia tidak punya kepintaran dan kepandaian. Selama ini dia menggantungkan hidupnya kepada suaminya. Tapi apa yang terjadi? Suaminya meninggalkan dia bersama dengan wanita selingkuhannya. Dan mau tidak mau dia harus banting tulang mencari uang. Dan dia akhirnya mendaftarkan diri menjadi TKW, bekerja di Dubai. Dia bekerja beberapa tahun untuk mencari nafkah, menghidupi anaknya. Anaknya dititip kepada mamanya di kampung, dibesarkan oleh orang tuanya sampai usia 10 tahun. Dan setelah itu dia berkata, saya pulang kampung, saya pulang lagi ke Indonesia. Saya kangen sama anak saya ingin hidup bersama anak saya. Dan dia mulai menghidupi anaknya dengan apa saja yang bisa dikerjakan. Setiap hasilnya dia kumpulkan hanya untuk bisa menghidupi anaknya yang sekolah. Saya melihat dia bisa menghadapi tantangan hidup yang menurut saya cukup berat. Kenapa? Karena dia berkata, pada waktu awalnya saya kehilangan damai. Saya marah, saya putus asa, saya mau mati. Tapi setelah itu dia berkata, saya ikhlas. Saya relakan suami saya. Saya tidak lagi mendendam, saya tidak lagi membenci. Saya memperoleh damai dan dia kembali hidup. Dan saudara, hari ini dia berkata, saya berbahagia, saya bersuka cita bersama anak tunggalnya. Jadi saya menemukan bagaimanapun beratnya persoalan badai yang ada dalam hidup kita, bila kita mempunyai damai, maka persoalan apapun tidak pernah bisa menenggelamkan kita. Amin. Jadi Natal tahun ini kado sudah diberikan oleh Bapa kita. Di dalam Kristus Yesus, anaknya, kado itu adalah Yesus Kristus. Anaknya diberikan kepada Anda dan kepada saya. Dan di dalam anaknya ada lagi hadiah. Ada lagi kado di dalamnya. Yang saya katakan yang pertama dan terutama adalah keselamatan. Di dalam dia keselamatan ya terjamin. Kita punya rumah yang kekal di surga. Tidak hanya itu, tetapi di dalam Yesus Kristus ada kado lagi, yaitu kesehatan. Dia menyembuhkan dia
Jadi pada hari ini kalau Anda ada yang sedang menonton ini sedang sakit, percayalah, tumpangkan tangan di tubuh di mana engkau sakit. Ya, atau mungkin taruh tanganmu di kepalamu dan berkata, aku percaya Tuhan Yesus menyembuhkan sakit penyakitku. Di dalam nama Yesus sembuhlah. Di dalam nama Yesus sembuh dan sembuhlah. Sembuh hari ini juga. Tidak cukup itu. Tetapi juga diberikannya kita damai sejahtera. Amin. Wah, apa iya segitu? Wow, banyak banget. Sama seperti boneka ini, di dalamnya ada lagi dan ada lagi dan ada lagi. Begitulah hadiah, kado yang diberikan Bapa lewat Yesus kepada Anda. Di dalam Yesus ada begitu banyak kado-kado yang bisa kita nikmati. Amin. Jadi damai sejahtera buat kita Natal tahun ini. Saya berdoa biarlah kiranya Natal tahun ini Anda mau dan menerima kado yang Bapa sudah berikan buat kita semua. Karena percayalah, di dalam Kristus Yesus semuanya terpenuhi. Kita tidak perlu takut menghadapi tahun depan. Kita tidak perlu takut menyongsong tahun depan yang mungkin di depan kita ada badai dan ombak yang tinggi. Tapi percayalah, di dalam Kristus ada segala sesuatu yang kita butuhkan. Baik itu keselamatan, kesehatan, damai, penyediaan, ya, penyertaannya tidak akan pernah habis-habisnya. Kita akan sanggup menghadapi tahun depan bersama Kristus Yesus. Tuhan Yesus menyertai kita. Merry Christmas, Happy New Year buat kita semua.